warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Brebes, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Ratna Paramita Dewi dari SD Negeri Kalikiri 1 dan rekan saya, Cahyadi dari SD Dawuhan 3. serta satu lagi rekan saya, Susatrio dari SD Buniwah 03 Kecamatan Sirampok. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Gimana nih kabarnya Pak Cahyadi? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik juga. Nah Pak Cahyadi, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya. Monggo Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sekarang pertanyaan pertama saya yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa ya yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensinya akan saya kembangkan ada 3 Bu. Yang pertama adalah present kesadaran penuh dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah. Sekarang pertanyaan kedua berkaitan dengan kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik ada 2 Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ini Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak untuk tujuan pengembangan dalam proses coaching kali ini? Saya pengen nanti coaching setelah mengadakan coaching itu bisa menemukan solusi permasalahannya sendiri, bisa mengembangkan potensi mereka sendiri. Oh ya sudah ya Pak ya. Demikian dulu pra-observasi kali ini. Silakan Bapak nanti melakukan coaching terhadap coachingnya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Andri. Bagaimana kabarnya Pak Andri? Alhamdulillah Pak, kabar saya hari ini baik-baik sekali, baik-baik saja. Tapi mohon maaf nih Pak, kalau boleh tahu Pak Cahyadi siang ini ada jam mengajar di kelas apa tidak Pak? Oh, kebetulan untuk hari ini saya jam mengajarnya sudah selesai semenjak tadi pagi. Jam sekarang itu lagi diisi oleh mata pelajaran agama. Jadi kelas saya dimasuki oleh guru mata pelajaran agama tersebut. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira ada kepentingan apa ya Pak Bapak menanyakan hal tersebut? Ya kebetulan sekali nih Pak, kalau dengan tidak ada jam mengajar dan ada waktu luang untuk saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Cahyadi. Kira-kira Bapak bersedia atau tidak ya? Oh, tentu saja, sangat bersedia, sangat senang malah. Silakan dengan duduk-duduk dengan nyaman agar kita nanti ngobrolnya juga nyaman. Nah, terima kasih Pak. Ini loh Pak, itu saya kepengen berbagi perasaan saja dengan jenengan. Sebenarnya itu saya lagi ada sedikit masalah dalam kelas Pak. Kalau boleh tahu, masalah apa itu Pak Andri? Gini loh Pak, itu ada salah satu siswa saya yang jarang sekali berangkat sekolah Pak. Kayaknya semangat untuk belajarnya itu kurang. Saya lagi bingung menghadapinya itu bagaimana dan cara mencari solusinya itu seperti apa, begitu Pak. Oh, berarti tujuan kita ngobrol hari ini adalah membahas siswa Pak Andri yang jarang berangkat sekolah. Begitu Pak Andri ya? Betul sekali Pak.
Tujuannya itu saya pengen curhat masalah ini pada siapa, saya bingung Pak. Ya sudahlah, saya putuskan untuk membicarakan masalah ini sama jenengan, karena selain saya menganggap jenengan itu guru yang lebih senior, dan saya rasa dan saya pandang Pak Cahyadi ini yang sering memiliki pandangan yang bijak dalam mengambil keputusan, mencari solusi pada beberapa masalah yang ada di sekolah kita. Oh ya enggak Pak, itu kebetulan saja, jangan berpikiran seperti itu. Oh ya, untuk masalah siswa Pak Andri tadi yang jarang berangkat sekolah, apakah itu sudah berlangsung lama Pak Andri? Sudah lama Pak, ini sudah berjalan sekitar 3 bulan belakangan inilah. 3 bulan pembelajaran aktif yang sudah kita laksanakan, itu sudah siswa tersebut itu sudah sekitar 18 kali tidak masuk, tidak berangkat sekolah. Itu kan sudah melewati batas ya, sudah melewati batas sebagai pelajar. Bolosnya itu sudah terlalu banyak. Seumur-umur saya ngajar, ini baru pertama kali ini Pak menemui ada anak yang seperti itu. Makanya saya ini bingung Pak, saya bingung bagaimana untuk menghadapinya, bagaimana cara saya untuk menangani anak tersebut dan mencari solusi yang baik itu yang seperti apa. Oh berarti sudah cukup lama ya Pak, nggak sekolahnya? Betul Bukan, sekali. ya bukankah sekolah merupakan hal yang penting tentunya ya Pak untuk anak-anak? Iya betul Pak, jadi anak ini sudah lama nggak sekolah, padahal kan sekolah itu kan sangat penting, bukan saja untuk anak-anak, orang dewasa pun masih butuh untuk sekolah, belajarlah. Bahkan kita saja yang sudah jadi guru kan masih dianjurkan untuk selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan, baik itu secara formal misalnya saja melanjutkan studi ke S2 atau yang lain, ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak formal seperti webinar atau pelatihan secara online. Itu kan kita juga sebagai guru harus bisa mengikuti itu Pak. Iya betul sekali Pak, saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nah menurut Bapak, kira-kira faktor apa sih yang membuat anak tersebut jarang dan malas untuk berangkat sekolah? Menurut saya sih banyak faktor kemungkinan. Ini kemungkinan ya Pak, kemungkinan yang membuat anak tersebut tidak berangkat sekolah itu banyak. Bisa saja faktornya ada yang dari dalam diri anak sendiri, artinya anak tersebut memang malas, atau bisa juga faktor dari lingkungan keluarga Pak, yaitu orang tua yang kurang mendukung atau kurang peduli pada kegiatan sekolah anak atau pada pendidikan anak, seperti itu. Oke, dari 2 faktor yang saya catat tadi berdasarkan penyampaian Pak Andri, yaitu faktor dari internal anaknya yang malas dan faktor dari eksternal yaitu keluarganya. Menurut Pak Andri, faktor yang paling besar yang mana yang merupakan penyebab si anak ini malas untuk berangkat sekolah? Kalau menurut saya ya Pak, itu dari faktor keluarga Pak. Soalnya saya itu pernah tanya juga pada guru yang pernah mengajar siswa tersebut pada kelas sebelumnya. Itu anak tersebut pada saat diajar oleh guru itu baik-baik saja, malah bisa dibilang anak tersebut itu masuk dalam daftar kategori anak yang rajin, terutama dalam hal kehadiran di sekolah. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini Pak, 3 bulan belakangan ini. Itu berbeda sekali dengan tahun sebelumnya, di kelas sebelumnya, seperti itu Pak. Nah, kalau Pak Andri sudah mengidentifikasi bahwa faktor kemungkinan terbesar penyebab anak itu malas adalah faktor keluarga, apakah Pak Andri pernah ketemu sama keluarganya, semisal orang tuanya, entah ayahnya atau entah ibunya? Pernah nggak Pak Andri? Kebetulan saya belum pernah berkunjung ataupun bertemu keluarganya
di rumah, terutama kedua orang tuanya, untuk membahas anaknya tersebut yang akhir-akhir ini malas berangkat sekolah. Wah, berarti ya akhir-akhir ini apa ya, belum pernah ketemu sama orang tuanya saya. Kalau memang belum pernah ketemu sama orang tuanya, kira-kira rencana Pak Andri ke depannya untuk mengatasi masalah ini bagaimana Pak Andri? Ya, karena saya ini belum ketemu sama orang tuanya, ya saya akan mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolah, Pak. Mungkin seperti itu, untuk membicarakan apa yang terjadi, membicarakan masalah pada anaknya yang terjadi akhir-akhir ini, Pak. Yaitu yang jarang sekali berangkat sekolah. Karena kalau berlama-lama, ya saya malah menyayangkan jika nanti anak tersebut malah nantinya itu ketinggalan banyak pelajaran, Pak. Iya, betul sekali. Kira-kira selain mengundang orang tuanya ke sekolah Pak Andri, adakah cara lain? Kalau saya rasa mungkin ada, Pak. Nah, saya akan mengadakan kunjungan. Kalau tadi kan mengundang orang tua datang ya. Nah, ini saya mau berkunjung lah. Saya mau berkunjung ke rumahnya. Sekalian seperti kegiatan home visit seperti itu, Pak. Yang kebetulan selama saya mengajar di kelas ini saya belum pernah saya lakukan. Nah, ini momen yang pas lah. Di samping mengundang orang tua, saya juga akan mendatangi rumahnya seperti itu, Pak. Oke, dari kedua rencana Pak Andri tadi, yaitu mengundang orang tuanya dan home visit ya dari Pak Andri. Menurut Pak Andri, manakah cara yang paling efektif menurut Pak Andri yang bisa dilakukan oleh Pak Andri agar masalah si anak ini malas untuk berangkat sekolah itu cepat teratasi? Menurut saya sih rencana yang home visit tadi kayaknya yang paling efektif, Pak. Karena dengan home visit saya tidak hanya bertemu dengan kedua orang tuanya, dengan ayah ataupun ibunya saja, tapi saya bisa bertemu dengan seluruh anggota keluarga, sekalian mencari informasi yang penting dari berbagai pihak keluarga yang menyebabkan si anak tersebut itu sekarang jadi males berangkat ke sekolah. Wah, bagus sekali Pak Andri. Nanti kalau kita home visit, berarti kan kita sekalian mengamati lingkungan yang ada di keluarganya ya Pak Andri, seperti itu. Betul, Pak. Kapan ini kira-kira rencananya Pak Andri akan berkunjung ke rumah anak tersebut? Ya rencananya secepatnya, Pak. Karena lebih cepat lebih baik kan. Jadi mungkin besok saya akan coba ke rumahnya mengadakan kunjungan. Kebetulan juga besok itu di kelas saya ada jam pelajaran olahraga. Jadi yang masuk kelas itu kan guru olahraganya. Saya punya jam kosong. Nah, itu saya bisa memanfaatkan waktu jam olahraga itu, meluangkan waktu itu untuk bisa mengadakan kunjungan atau visit seperti yang tadi saya sampaikan, Pak. Wah, bagus sekali itu Pak Andri. Saya juga sangat setuju bahwa lebih cepat, lebih baik tentunya. Apakah Pak Andri untuk home visit besok sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Ya sudah sih, Pak. Yang perlu saya siapkan tentunya saya sudah membuat janji terlebih dahulu ya, Pak, dengan kedua orang tuanya bahwa saya akan berkunjung ke rumah. Takutnya kalau tidak ada janji sama orang tuanya itu nanti malah sampai ke sana tidak ada orang tuanya, kan percuma, sia-sia. Saya sudah datang ke sana tapi orang tuanya tidak ada, kan sia-sia. Jadi saya sudah buat janji dulu, tadi sudah menghubungi orang tuanya bahwa besok nanti akan ada kunjungan dari guru kelasnya untuk ke rumah. Oke, berarti selain dari membuat janji menurut Pak Andri, kira-kira apakah membuat janji itu cukup hanya untuk persiapan? Apakah ada persiapan lain Pak Andri menurut Pak Andri?
Jadi tidak hanya membuat janji tentunya. Yang pertama memang sudah janjian dulu sama orang tuanya. Yang kedua, saya ini harus bisa menyusun daftar pertanyaan yang nanti saya harus tanyakan kepada orang tua saat kegiatan home visit besok, agar informasi apa yang ingin saya peroleh, informasi yang ingin saya dapatkan itu tidak ada yang terlewatkan. Jadi saya harus membuat catatan-catatan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan nanti untuk orang tua siswa tersebut, Pak. Wah, berarti udah bagus sekali tuh Pak Andri. Selain sudah membuat janji, akan membuat daftar pertanyaan. Berarti kan Pak Andri sudah benar-benar siap sekali untuk kompetisi besok kita Andri ya? Insya Allah Pak, insya Allah siap. Ini saya sudah mempersiapkannya untuk acara besok. Ini sudah saya siapkan. Ya mudah-mudahan besok bisa berjalan dengan lancar kegiatannya dan mendapatkan informasi ataupun hasil sesuai dengan harapan saya. Amin. Alhamdulillah saya juga bahagia dengannya Pak Andri setelah Pak Andri tadi menceritakan apa yang menjadi keluh kesahnya Pak Andri. Pak Andri sendirilah yang mencarikan solusinya setelah kita ngobrol. Bagaimana perasaannya Pak Andri? Pak Andri? Ya, sekarang alhamdulillah Pak, berkat obrolan tadi, berkat arahan dari jenengan, tentunya saya jadi tercerahkan, ada solusi untuk masalah yang ada di kelas saya. Terima kasih banyak Pak Cahyadi atas waktunya dan kesediaannya untuk bisa mendengarkan keluh kesah dari saya. Gitu, Pak. Sama-sama Pak Andri, jangan sungkan. Sekali lagi semangat Pak Andri ya. Ya Pak, insya Allah semangat. Terima kasih atas perhatiannya ya Pak ya. Saya mohon pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna. Ya, tadi Bapak sudah selesai ya melakukan coaching dengan Pak Susandrio. Iya Bu, sudah Bu. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak pasca observasi ya Pak ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer ya Pak ya, dalam proses coaching tadi yang dilakukan Bapak itu sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan proses alur Tirta. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci, sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sesuai dengan prinsip coachingnya. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa yang Bapak kembangkan lagi dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi itu dengan memahami lagi proses tirtanya Bu, mendengarkan secara baik tentunya. Kemudian saya juga akan lebih mengasah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada saat proses coaching, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Amin Bu, amin. Baik, sekarang saya akhiri observasi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.